Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyihil ladzi istanqadana bihi min ibadatil awsani wal asnam wa ala alihi wa ashabihin nujabail bararatil kiram. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia biasa, marilah kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada Ramadan tahun ini kita masih diberi kenikmatan sehingga bisa bersama-sama melaksanakan amaliyah Ramadan dengan rasa senang, rasa gembira. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan satu harapan, semoga kita semua termasuk golongan umat yang berhak mendapatkan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia biasa, sudah barang tentu setiap hari kita melakukan kesalahan. Karena memang kodratnya manusia adalah mahalul khata' wa nisyan. Tempatnya salah dan lupa. Yang kesalahan itu berpotensi membuat kita menerima dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyuruh kita untuk segera bertaubat, memohon ampunan yang dalam Al-Qur'an disebutkan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan semurni-murninya. Maka hukum bertaubat dari segala dosa yang kita lakukan itu hukumnya wajib. Apabila dosa yang kita lakukan itu hubungannya hanya dengan Allah tanpa ada hak kepada sesama manusia, maka yang perlu kita perhatikan yaitu ada 3 hal. Pertama, kita berhenti tidak akan melakukan kesalahan itu tadi. Yang kedua, kita menyesali karena telah melakukan kemaksiatan. Yang ketiga, berniat dalam hati dengan sesungguh-sungguhnya kita tidak akan mengulangi kesalahan tersebut untuk selama-lamanya. Tapi apabila kesalahan kita itu berhubungan dengan sesama manusia, maka ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang ketiga sama dengan ketika kita berhubungan dengan Allah, tambah 1 yang keempat, yaitu kita harus membebaskan hak sesama manusia yang telah kita dzalimi tadi. Apabila berhubungan dengan harta, maka kita harus mengembalikan harta tersebut. Apabila bukan harta, mungkin pencemaran nama baik, menggunjing, mengumpat, maka kita harus sesegera memohon maaf kepada orang tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas sampai batas kapan Allah masih menerima taubat seorang hamba? Dalam satu hadis disebutkan innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi malam yuhurhir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba malam yuhurhir, selama nyawa belum sampai ke tenggorokan. Maka mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kesalahan-kesalahan kita, baik yang berhubungan dengan Allah hablum minallah atau sesama manusia hablum minan nas, sesegera mungkin kita mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap manusia akan menemui ajalnya dan taubat tidak akan
bisa diterima setelah kita sudah meninggal dunia. Sekali lagi, lewat ceramah ini saya mengajak kepada diri pribadi dan para pemirsa yang saya hormati, marilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, dengan satu harapan, kelak ketika kita sudah dipanggil untuk mempertanggungjawabkan semua yang telah kita lakukan di alam dunia, kita termasuk golongan yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.